Pemirsa, langkah antisipasi penyebaran virus corona tidak hanya dilakukan pemerintah saja. Pihak swasta juga diminta untuk membantu pemerintah agar antisipasi penyebaran virus corona dan pertolongan pertama warga suspek cepat diatasi. Dan rumah sakit tenda isolasi perlu dibangun di lokasi-lokasi yang dinyatakan rawan akan penyebaran virus corona di Indonesia. Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan Minggu siang meninjau rumah sakit tenda khusus untuk penanganan pertama antisipasi jika ada warga terkena virus corona. Tenda yang didirikan di kawasan bisnis SCBD Jakarta Pusat ini dikatakan Luhut sangat penting. Selain di kawasan pusat bisnis Jakarta, rumah sakit ini bisa cepat untuk penanganan jika ada warga yang terkena virus dan langsung bisa dilakukan penanganan secara cepat, mengingat jumlah rumah sakit yang penanganan COVID-19 sangat minim. Pemerintah mengapresiasi banget bahwa ada swasta membuat sesuatu semacam ini. Dan saya juga menghimbau, ya mungkin ada perusahaan-perusahaan besar yang mau juga pakai dan pemerintah juga lain pertimbangkan mungkin semacam ini. Tapi perusahaan-perusahaan yang banyak mungkin di perusahaan besar yang mungkin banyak di luar Jawa, yang mungkin buruhnya banyak dari Tiongkok atau dari mana, elok juga mempertimbangkan menggunakan semacam ini. Karena saya lihat di dalam tadi cukup lengkap, ada X-ray-nya, ada chamber untuk tadi orang di dalam, ada evacuation chamber-nya, ada karantinanya, ada penyedotan udaranya, mematikan bakterinya juga di dalam itu ada. Jadi saya pikir, dan lab mininya juga di dalam. Jadi saya pikir satu kit atau sistem yang kita boleh banggalah orang Indonesia buat ini juga. Saya kira itu aja dari saya. Jadi pemerintah jelas sekali lagi dari mulai Februari itu memang sudah tidak mengizinkan lagi turis dari Tiongkok. Walaupun sekarang di Tiongkok sudah mulai menurun, kita masih mengamati dengan cermat. Walaupun tentu ada dampaknya kepada investasi yang ada paling tidak di Indonesia Timur sekarang yang sedang jalan, jadi slow down. Tapi kita kan harus menimbang untung ruginya dari itu semua, sehingga semua dari waktu ke waktu kita evaluasi dengan cermat. Menteri Kesehatan dalam hari ini, nah kami sebagai yang menerima investasi tentu berkomunikasi dengan cermat dengan mereka. Jadi saya hanya ingin himbau pada masyarakat, semua langkah-langkah yang dibikin pemerintah itu sangat terukur, ya, sangat-sangat terukur dan dikoordinasikan sangat cermat. Jarang-jarang rapat kabinet terbatas dalam waktu singkat sampai berapa kali dalam konteks coronavirus, karena begitu seriusnya kita melihat ini. Jadi kalau ada yang berpikir pemerintah tidak serius, itu sama sekali tidak benar. Kita sangat serius mengenai ini. Sementara Kepala Staf Presiden Muldoko yang juga meninjau rumah sakit tenda menyatakan akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah agar bisa mendirikan rumah sakit tenda khusus ini di lokasi-lokasi pusat bisnis dan keramaian. Selain itu, ia juga menghimbau kepada pengusaha agar terketuk hatinya untuk bersama-sama memerangi wabah corona ini dengan meniru apa yang dilakukan oleh grup Artagraha. Melihat ini, tadi kita ikuti penjelasan satu persatu ya. Ini tidak isolasi untuk kebutuhan lapangan ya. Ini salah satu solusi untuk memecahkan ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit yang lebih mengantisipasi untuk kebutuhan ke depan. Ya. Kita sudah membuat protokol yang semakin jelas ya. Protokol penanganan, protokol yang lain, ada 5 protokol. Saya harapkan ini salah satu alternatif solusi ya, yang pada akhirnya kalau diperlukan sangat efektif. Saya sudah melihat tadi satu ruang isolasi yang bagaimana itu menjadi ruang hampa akhirnya untuk menyedot virus. Virusnya itu bisa masuk dalam satu instrumen yang bisa habis. Berikutnya ada satu alat yang tadi berdiri itu lampu ultraviolet yang itu kalau dinyalakan itu semua virus dan bakteri bisa mati. Ini memiliki standar internasional yang betul-betul bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan.
Warga negara Indonesia hingga saat ini sudah 4 positif terinfeksi virus COVID-19 yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Jakarta. Sementara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan 12 warga negara Indonesia yang berada di luar negeri positif virus corona. Ia menyebut 7 diantaranya saat ini sudah kembali sembuh. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menutup 5 negara untuk tidak diperbolehkan masuk dulu ke Indonesia. Nah, teman-teman, kita juga mencermati WNI kita, karena kalau tupoksi saya adalah kan perlindungan untuk WNI. Baru-baru ini dari Singapura ada muncul klaster baru, klaster Jurong, ya kan? Kemudian ada beberapa yang confirm positif. Dari yang beberapa tersebut, 1 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, per detik ini maka jumlah warga negara Indonesia yang terjangkit atau terpapar jumlahnya adalah 12. 12 itu di Jepang yang sembuh sudah 6, yang 3 stabil. Kemudian di Singapura ada 2, 1 sembuh, 1 kasus baru. Kemudian yang di Taiwan ada 1 dalam kondisi stabil. Tim TVMU memberitakan.